Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi matematika SMP kelas 8, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu di video kali ini akan dibahas mencari luas permukaan prisma. Di media pembelajaran ini nanti akan saya berikan bagaimana cara mencari luas permukaan prisma, kemudian bagaimana, dan akan dibahas bagaimana menyelesaikan contoh-contoh soalnya. Di akhir video juga ada latihan soal. Apakah sahabat matematika semuanya sudah siap? Jika sudah siap, mari kita saksikan bersama. Jangan di skip-skip ya sahabat matematika, agar informasi yang saya berikan bisa diserap dengan baik. Dan jangan lupa klik like video ini, subscribe, dan komentar yang membangun. Oke, kita langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma sama dengan menghitung luas jaring-jaring prisma tersebut. Luas permukaan diukur dengan satuan persegi atau pangkat 2. Ada dua cara ya, ini cara yang pertama untuk mencari luas permukaan prismanya. Ini cara yang pertama. Bagaimana cara menghitung luas sisi prisma? Berikut ini kita akan bahas. Pada setiap prisma segi n atau prisma tegak terdapat segi n sama dengan 2 buah, yaitu alas dan tutup. Segi 4 misalkan persegi sama dengan n buah, yaitu semua sisi tegaknya. Contohnya, misalkan ada gambar ini ya, untuk prisma segitiga, alas dan tutup itu ada 2 buah, berarti sisi tegaknya ada 3 buah. Misalkan ya, ini merupakan alas dan ini tutup ya. Kemudian di ini warna hijau ini adalah sisi tegaknya 1, dan di warna kuning sisi tegaknya yang kedua, dan warna merah sisi tegaknya yang ketiga. Ini sisi tegaknya ya, berarti ada 3 buah. Kemudian begitu juga dengan ada segi 4, segi 8, segi n ya. Dan rumusnya 2 buah segi n dan n buah persegi panjang. Misalkan kita akan menghitung luas sisi prisma segitiga, maka jawabannya adalah 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas persegi panjangnya. 2 dikali luas alas ya, ditambah luas sisi tegaknya. Jadi inilah rumusnya ya. Jadi ini rumusnya ya. Ini kenapa 2 dikali luas segitiga? Karena alasnya itu kan ada, untuk seginya itu kan ada alas dan tutup ya. Jadi cari aja salah satu, misalkan cari alasnya, baru dikali 2 karena alas itu sama dengan tutup. Kemudian karena di sini itu kenapa kok 3 dikali luas persegi panjang, artinya ini n dikali luas persegi panjang. N nya ada berapa? Misalkan kalau di sini ini adalah prisma beraturan ya, karena prisma beraturan, kemudian sisinya, alasnya itu sama semua panjangnya, berarti bisa dikali 3 kali luas persegi panjang. Tapi kalau alasnya itu segi n nya itu tidak beraturan, artinya sisinya itu tidak
panjang semua, berarti harus dikali luas sisi tegaknya, bukan 3 kali luas persegi panjang ya. Ini hanya untuk ketika semua sisi alasnya itu sama panjang. Kita lanjut. Hubungan antara satuan luas yang satu dengan yang lain dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini adalah tangga satuan luas. Jadi ketika ini ya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ketika kilometer angka 2 persegi ini ya, kilometer persegi ini ke hektometer persegi, berarti dia setiap tangga turun dikali dengan 100. Kalau dia naik berarti dibagi dengan 100 atau dikali 1/100. Jadi seperti itu ya sahabat matematika, ini perlu ya ingat-ingat. Contoh yang pertama, prisma tegak dengan alas jajar genjang atau panjangnya 4 cm, tingginya 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tinggi prisma 8 cm. Nah, di sini diperlihatkan ya gambarnya, ada alas jajar genjang. Ya ini ya, ini alas jajar genjang ya. Berbentuk jajar genjang alasnya dan tutupnya. Kemudian ini tinggi jajar genjang, ini tinggi prisma. Berapa luas permukaan prisma tersebut? Luas permukaan prisma itu rumusnya yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi depan ditambah luas sisi belakang ditambah luas sisi kanan ditambah luas sisi kiri. Ini untuk cara yang pertama ya. Jadi dijumlahkan seluruh sisinya. 2 dikali luas alasnya itu kan luas jajar genjang ya, tulis saja. Berarti karena ada atap dan alasnya itu sama, berarti 2 kali luas jajar genjang saja. Ditambah luas sisi depan ini persegi ya, panjang ya. Sisi belakang juga persegi panjang, sisi kanan persegi panjang, sisi kiri juga persegi panjang. Karena luas jajar genjang itu panjang kali tinggi, maka kita tuliskan ya nanti ya di sini ya. Dan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita tuliskan berarti 2 kali luas jajar genjangnya panjang kali tinggi dari jajar genjang, ditambah luas persegi itu panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya ini adalah tinggi daripada tinggi prisma, jadi T prisma ya. Ini juga sama ya. Luas persegi panjang sisi kanan ini sama saja ya, ini lebar dari ini lebar ya, lebar di sini ya. Ini lebar maksudnya lebar ini ya, panjang ini ya, panjang sisi ini dari jajar genjang. Kita anggap misalkan lebar dikali tinggi prisma. Di sisi sebelah kiri juga ya, ini L itu kita anggap lebar dari ini ya, jajar genjangnya ini ya. Kemudian panjangnya ini ya, panjangnya jajar genjang itu 4. Tinggi dari jajar genjang itu 6, berarti 4 kali 6. Luas persegi panjang sisi depan ini panjangnya adalah panjang dari jajar genjang 4, tinggi prismanya itu 8. Ini juga sama. Kemudian nah yang ini adalah lebar dari jajar genjangnya 5 ya. Ini 5. Kemudian tinggi prismanya 8. Ini juga ya 5. Tinggi prismanya 8. Sehingga 4 dikali 6 itu 24. 4 kali 8 itu 32. 5 kali 8 40 ya. Baru ini dikali 2 dikali 24 itu 48. 32 ditambah 32 itu 64. 40 tambah 40 80.
Jadi 48 tambah 64 ditambah 80 hasilnya 190 cm persegi. Contoh yang kedua, perhatikan prisma ABC DEF di kanan ini. Jika panjang AB-nya itu 10 cm, panjang BC 8 cm, panjang AC 6 cm, dan panjang AD itu 7 cm ya, dan siku-siku di sudut ACB 90 derajat di sini ya. Maka hitunglah luas seluruh sisinya. Kita jawab, luas sisinya itu, perhatikan kalau seluruh sisinya itu ya 2 kali luas alas ya. Alasnya itu kan sama, atapnya sama, jadi 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Maka 2 kali luas alasnya itu, ini segitiga ya, berarti setengah kali panjang AC dikali panjang BC ditambah luas sisi tegaknya itu berarti luas persegi panjang ABED ditambah luas persegi panjang ACFD ditambah luas persegi panjang BCFE, sehingga AC-nya itu 6 ya, kemudian BC-nya itu 8. Luas persegi panjang ABED itu berarti panjang kali lebar ya, panjangnya itu 10, lebarnya 7. Untuk luas ACFD itu panjangnya itu 6, kemudian kali lebarnya 7. Kemudian untuk luas BCFE itu panjangnya 8, kali lebarnya 7 ya. Ini tingginya itu prismanya 7. Sehingga ini coret-coret saja, jadi 6 kali 8 48 ditambah 10 kali 7 itu 70, 6 kali 7 itu 42, 8 kali 7 itu 56. Sehingga 48 ditambah 70 ditambah 42 ditambah 56 hasilnya 216 cm persegi. Jadi luas seluruh sisi prisma itu adalah 216 cm. Catatan tentang luas sisi tegak. Jadi ketika 10 dikali 7, 6 dikali 7, 8 dikali 7 itu bisa saja 10 ditambah 6 ditambah 8 baru dikali 7. Artinya di sini ini adalah keliling dari alasnya dikali dengan tinggi prismanya. Jadi luas sisi tegak bisa dicari dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, ini dapat ilmunya ya sahabat matematika. Nah, kita akan masuk cara yang kedua. Kita lihat ya gambar berikut ini.
Sehingga untuk mencari luas permukaan prisma diperoleh dari 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Jadi luas sisi tegaknya ya ADD itu ya. Cara yang kedua adalah menentukan luas permukaan prisma. Kita lihat gambarnya. Gambarnya ini kita buat jaring-jaringnya ya. Kita akan ambil ini ya, tutupnya dan alasnya. Iya. Nah, berarti alas dan tutup itu sama ya. Sama ya. Alas dan tutupnya sama. Ini sudah kita buktikan sama. Di sini kita sebut alas segitiga. Dan di sini kita sebut tinggi segitiga. Kemudian untuk bagian ini sisi tegaknya kita lepaskan di sini ya. Di sini ini adalah panjang sisi tegak prisma. Dan ini adalah tinggi dari prisma. Coba kita lihat ya, ini ya. Ini adalah panjang sisi tegak prisma. Ini itu sama dengan keliling dari segitiga ini toh. Ya kan, ini yang ungu, ini kan yang ungu adalah di sini. Yang merah panjangnya ini, yang biru panjangnya ini kan. Nah, kita ketahui bahwa panjang sisi tegak prisma ini merupakan panjang dari keliling alas segitiganya. Ya, jadi panjang sisi tegak prisma ini diperoleh dari keliling alasnya. Sehingga luas sisi tegak itu tinggal panjang dikali lebar per segi panjang. Panjang kali lebar per segi panjang kan. Sehingga panjangnya ini adalah keliling alas segitiga atau keliling alasnya ini dikali lebar persegi panjang ini adalah tinggi prisma. Nah, jadi ini adalah cara untuk mencari luas sisi tegak prisma ya, bukan luas permukaan prisma. Ini masih luas sisi tegaknya ini ya. Nah, ini baru luas sisi tegaknya. Kemudian kalau mau ini luas segitiganya ini, nah ini kan tinggal saja kita bilang karena alasnya itu pasti sama dengan tutupnya, berarti 2 kali luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Rumus untuk mencari luas permukaan prisma. Oke, kita akan tuliskan di sini kesimpulannya. Luas sisi tegak tadi, luas sisi tegak sama dengan keliling alas dikali tinggi. Kemudian yang kedua, luas sisi atau permukaan prismanya berarti 2 dikali luas alas tadi ya, yang berbentuk segitiga tadi karena ada 2 ya, tutup dan alasnya itu sama. Kemudian ditambah dengan luas sisi tegaknya. Atau dengan singkat kita tuliskan L sama dengan 2 dikali LA ditambah KA dikali T. Ini untuk rumus singkatnya. Dengan catatan L itu luas seluruh sisi, LA itu luas alas prisma, KA itu keliling alas prisma, dan T itu adalah tinggi prisma. Luas alas prisma. Sebagaimana sudah diketahui, luas alas prisma itu tergantung pada jenis prisma itu. Misal, prisma segi 6 maka alasnya adalah segi 6 dan luas alasnya sama dengan luas segi 6 tersebut. Segi 6 beraturan dapat dibentuk dengan 6 buah segitiga sama sisi sebagai berikut.
Nah, ini adalah proses pembentukan segi 6 beraturan ya, yang sisinya semuanya sama. Pada segitiga ABO ini, AB itu sama dengan AO sama dengan BO, dan ini disebut dengan sisinya. Jika alasnya itu AB itu kita sebut S, maka tingginya itu kita misalkan OP ya, OP ini ya, kita tingginya itu OP, kita misalkan OP, P nya ini di tengah-tengah ya. Berarti untuk luasnya ini adalah setengah dikali AB dikali T. AB nya itu sisi, OT nya itu pakai rumus ya. Nah, untuk mencari T sama dengan OP ini pakai rumus Pythagoras ya. Jadi S kuadrat dikurangi pangkat 2 dari panjang AP. Panjang AP itu kan setengah S ya. Nah, berarti setengah S itu dipangkatkan 2. Sehingga kita bisa singkat setengah S akar 3. Kemudian untuk T-nya, nah ini ya, ini penjelasannya ya, asal muasalnya menggunakan rumus Pythagoras yang saya katakan tadi ya. Ini dipangkatkan 2 berarti setengah itu 1/4 S kuadrat. Ini dikurangi ya, fokus ini ya, ini S kuadrat itu kan berarti 1 S kuadrat ya. Berarti 1 dikurangi 1/4. Kemudian 1 itu kan 4/4. 4/4 dikurangi 1 berarti 3/4 S pangkat 2. Berarti T nya itu akar, diakarkan ini ya, ini diakarkan akar kuadrat dari 3/4 S pangkat 2. Berarti 4 nya itu akar 4 itu 2, berarti 1/2, akar 3 tetap, S kuadrat itu diakarkan berarti S. Jadi seperti itu ya sahabat matematika. Kemudian untuk luas segitiga ABO nya berarti kan setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya itu panjangnya S ya. Alas dari segitiga kan AB. AB itu kan S ya. Ini ya S ya. Kemudian tingginya itu tadi sudah kita cari ya, setengah S akar 3 bagi 2. Sehingga hasilnya adalah ini ya, setengah dibagi 2 itu kan 1/4 S kali S, S pangkat 2 akar 3. Jadi luas segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F itu adalah 6 dikali luas segitiga ABO, yaitu 6 dikali 1/4 S pangkat 2 akar 3. Berarti 6 kali 1/4 kan 6/4. 6/4 disederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2, S pangkat 2 akar 3. Kita lanjut luas segi 6 beraturan. Seperti yang sudah kita tuliskan tadi ya, kita tuliskan rumusnya, kesimpulannya. Jadi luas segi 6 beraturan itu adalah 3/2 S pangkat 2 akar 3. Dengan L nya itu luas segi 6 beraturan, S nya itu panjang sisi segi 6 itu sendiri. Untuk rumus luas segitiga, rumus untuk luas segitiga ada 2 jenis, yaitu A kali T bagi 2. L nya itu luas segitiga, A nya itu alas segitiga, T nya itu tinggi segitiga. Atau dengan rumus L sama dengan akar dari setengah dikali K dikali dalam kurung setengah kali K dikurangi S1 dikali dalam kurung
setengah K dikurangi S2 dikali dalam kurung setengah dikali K dikurangi S3 dengan L nya itu luas segitiga, K nya itu adalah keliling segitiga, yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 dengan S1, S2, S3 itu S1 sisi 1, S2 sisi 2, S3 itu sisi ketiga. Ya, silahkan ini dipahami dan dicatat ya sahabat matematika. Contoh yang pertama. Pada prisma di kiri ini diketahui luas sisi tegaknya itu 756 cm persegi. Tentukanlah A. Nilai T tinggi prisma, B. Luas seluruh sisinya. Kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui itu luas sisi tegaknya 756 cm persegi. Sisi alasnya itu S1 nya itu 13, S2 nya 14, S3 nya itu 15. Ditanyakan A tinggi atau T cm, B adalah luas seluruh sisinya atau L besar. Kita akan selesaikan ya sahabat matematika. Luas sisi tegak itu adalah keliling alas dikali tinggi. Berarti luas sisi tegaknya itu tadi adalah 756. Keliling alasnya kan berarti 13 tambah 14 ditambah 15 dikali tinggi prismanya atau T cm. Sehingga 756 cm persegi sama dengan 13 ditambah 14 ditambah 15 kan 42 dikali T cm. Sehingga karena mencari T nya ya, 42 dikali berapa sih? Hasilnya 756. Berarti T nya itu diperoleh dari 756 dibagi 42. Perkalian jika dibalik menjadi pembagian. Sehingga 756 dibagi 42 hasilnya 18 cm. Jadi tinggi prisma itu adalah 18 cm. Sekarang untuk yang B, luasnya itu adalah 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Kita lihat karena di sini adalah segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka kita menggunakan luasnya yang segitiga yang kedua ya. Jadi kita cari dulu kelilingnya. 13 ditambah 14 ditambah 15 itu 42. Kemudian untuk setengah kelilingnya itu berarti setengah dikali 42 yaitu 21. Kita akan masukkan di luas ini. Sehingga luas alasnya itu setengah dikali K itu tadi 21, setengah K 21 dikurangi sisi 1 itu 13, sisi 2 itu 14, sisi 3 itu 15. Ya, ini diganti ya. Bisa dipahami sahabat matematika ini? Oke. Jadi 21 dikali 21 dikurangi 13 itu kan 8. 21 dikurangi 14 itu 7. 21 dikurangi 15 itu 6. Jadi 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sehingga hasilnya 7056. Kemudian akar dari 7056 adalah 84 cm persegi. Sehingga kita tuliskan ya, 2 dikali luas alasnya itu adalah 84 cm ditambah luas sisi tegaknya itu tadi ya 756. Jadi 2 dikali 84 itu 168 ditambah 756 hasilnya 924 cm persegi.
Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 924 cm persegi. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar bangun prisma segi 7 tersebut. Gambar di kiri ini adalah prisma segi 7. Alasnya merupakan segi 7 beraturan dengan panjang sisi 10 desimeter. Jika titik O pusat alas, OP-nya itu 10,4 desimeter dan tinggi prismanya itu 16 desimeter, maka hitunglah yang A, luas alasnya, yang B, luas seluruh sisi tegaknya, yang C, luas seluruh sisi prismanya. Kita selesaikan. Diketahui prisma segi 7, pusat alas adalah titik O, sisi alas itu 10 desimeter, panjang OP itu 10,4 desimeter, tinggi prismanya adalah 16 desimeter. Ditanyakan yang pertama luas alas, yang kedua luas sisi tegak, yang ketiga luas sisi prismanya. Kita jawab, luas alas itu berarti kan seperti tadi rumusnya ya, ada segi 7, berarti 7 dikali luas MNO. 7 kali luas segitiga MNO itu 10 ya. Sisinya MN ini 10 dikali 10,4 dibagi 2. Hasilnya 10 dibagi 2 kan 5 kali 10,4 52. Jadi 7 dikali 52 hasilnya 364 desimeter persegi. Jadi luas alasnya 364 desimeter persegi. Untuk luas sisi tegaknya berarti seperti tadi ya, keliling alas dikali tinggi dari prisma. Keliling alasnya kan berarti ada 7 ya, 7 sisi ya alasnya ya, berarti 7 dikali panjang sisinya yaitu 10 desimeter. Tinggi prismanya itu 16 cm. Jadi 7 dikali 10 itu 70, dikali 16 hasilnya 1120 desimeter persegi. Jadi luas sisi tegaknya itu 1120 desimeter persegi. Sekarang untuk yang kedua, luas seluruh sisi prisma, yaitu rumusnya 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Luas alasnya tadi 364 ya, berarti 2 dikali 364. Luas sisi tegaknya 1120, berarti 2 dikali 364 itu 728 ditambah 1120 hasilnya 1848. Jadi luas seluruh sisi dari prisma tersebut adalah 1848 desimeter persegi. Kita masuk contoh yang ketiga. Jika diketahui alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 cm, dan 15 cm, serta tingginya itu 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Kita jawab ya. Luas permukaan prisma yang alasnya segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya itu kan berbentuk segitiga ya. Rumus dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 9, tingginya 12, maka setengah dikali 9 dikali 12 untuk luas alasnya.
Keliling alas itu kan 9 tambah 12 tambah 15. Berarti 9 tambah 12 tambah 15 dikali tinggi prismanya itu 10. Sehingga 2 dikali hasil dari setengah dikali 9 kali 12 itu 54. Berarti 2 dikali 54 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 itu 36 dikali 10. Jadi 2 dikali 54 itu 108. 36 dikali 10 itu 360. Sehingga 108 ditambah 360 itu hasilnya 468 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 468 cm persegi. Contoh yang keempat, sebutkan luas permukaan prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi A dan panjang diagonal masing-masingnya itu B dan C jika tinggi prisma P. Kita jawab, diketahui sisinya itu A, diagonal 1B, diagonal 2C, tinggi prisma T. Luas prisma itu kan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi luas alasnya, luas dari belah ketupat itu kan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling alas ya karena belah ketupat itu berbentuk 4, sisinya itu semua panjangnya sama, berarti 4 dikali S. Sehingga ya ini adalah luas belah ketupat dan ini adalah keliling belah ketupatnya ya. Sehingga diagonal 1 kan B, diagonal 2 C, panjang sisinya itu A. Ya ini saja yang diganti ya, yang lainnya tetap. Sehingga 2 dikali setengah itu kan 1 ya, berarti 1 BC, 4 kali A kali T itu 4 AT. Jadi luas prisma dengan alasnya itu belah ketupat yaitu BC ditambah 4AC. Kita masuk ke latihan soal. Silahkan sahabat matematika dicatat soal berikut, dikerjakan di buku latihan dan tuliskan hasilnya di kolom komentar. Jangan lupa sebelum mengerjakan berdoa terlebih dahulu ya. Semangat, semoga sukses dan salam matematika. Latihan soal yang ke-1. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm dan tinggi prismanya 10 cm. Ada pilihannya ya. Yang A 150 cm persegi, yang B 132 cm persegi, yang C 176 cm persegi, dan yang D 112 cm persegi. Latihan soal yang kedua. Perhatikan gambar prisma dengan alas trapesium sama kaki tersebut. Panjang AB itu 6 cm, panjang BC dan AD itu 5 cm, panjang CD itu 14 cm, dan panjang AE itu 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Latihan soal yang ketiga. Alas sebuah prisma yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Jika luas permukaan prismanya adalah
468 cm persegi. Berapakah tinggi prisma tersebut? Ada pilihannya ya, yang A 10 cm, B 12 cm, C 16 cm, dan D 20 cm. Latihan soal yang keempat. Sebuah prisma beralas persegi panjang mempunyai luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang alas prisma 6 cm dan tinggi prisma 10 cm, tentukan lebar prisma tersebut. Latihan soal yang kelima. Alas prisma siku-siku dengan sisi miring 26 cm. Salah satu sisi siku-sikunya itu 10 cm. Luas permukaan prisma 960 cm persegi. Tentukan tinggi prismanya. Latihan soal yang keenam. Ada gambar ya, prisma segitiga. Pada prisma di kiri ini diketahui luas sisi tegaknya itu 756 cm persegi. Tentukan luas seluruh sisinya. Untuk tinggi prismanya itu T cm. Untuk panjang sisi segitiganya itu 15 cm, 16 cm, dan 18 cm. Latihan soal yang ketujuh. Gambar di kiri ini adalah prisma segi 7. Alasnya merupakan segi 7 beraturan dengan panjang sisi 20 cm. Jika titik O pusat alas, OP sama dengan 15 cm dan tinggi prisma 40 cm, hitunglah luas alasnya. Luas seluruh sisi tegak. Luas seluruh sisi prismanya. Latihan soal yang ke-8. Hitunglah luas permukaan prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 18 cm dan panjang diagonalnya masing-masing 15 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 25 cm. Silakan hitung luas permukaan prismanya. Latihan soal yang ke-9. Sebuah roti berbentuk prisma dengan alas jajar ginjang. Jika alas jajar ginjangnya itu mempunyai alas 8 cm, tinggi 6 cm, lebar 10 cm, dan tinggi roti atau tinggi prismanya itu 15 cm, berapakah luas sisi roti tersebut? Latihan soal yang ke-10. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma segitiga. Hitunglah luas permukaan tenda tersebut. Jadi ini panjang dari sini ke sini itu 6 meter, panjang sini ke sini 15 meter, dan tingginya ini dari sini ke sini itu 2 meter. Terima kasih kepada sahabat matematika yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Ada motivasi, bersungguh-sungguhlah dalam belajar dengan dilandasi semangat yang indah dalam keceriaan.
Jika sahabat matematika belum jelas, silahkan simak kembali video ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam damai, salam toleransi, dan salam matematika.